Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah desain web. Pertemuan kelima, kali ini kita akan membahas tentang tipografi atau pemformatan teks di dalam web design. Tipografi itu adalah tata huruf yang merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Fungsi utama tipografi itu adalah agar teks itu mudah dibaca atau readability. Yang kedua, mudah dikenali setiap huruf dan katanya atau legibility. Nah, readability ini dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, pengaturan termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, perataan, dan sebagainya. Kemudian kontrasnya warna terhadap latar belakang. Legibility itu merupakan kejelasan bentuk huruf yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kerumitan desain huruf, seperti penggunaan siripan, kontras, goresan, dan sebagainya. Kemudian penggunaan warna, frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini anatomi dari tipografi. Jadi di dalam huruf-huruf ini ada beberapa istilah, yaitu crossbar, garis melintang. Kemudian dia terminal, ini adalah ujung huruf. Kemudian kerning, ini adalah jarak antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Kemudian ini baseline, ini garis bawah, batas dari font. Kemudian ini kalau sans serif, ini ujungnya siku biasa. Kalau yang termasuk jenis font serif, ini ujungnya lancip. Nah, kemudian ini leading itu adalah jarak antar baseline baris satu dengan baris berikutnya. Nah, kemudian ini italic, ini garis miring. Kemudian bold itu lengkungan, axis itu ini sudut. Kemudian leg or neck, ini adalah leher dari huruf ini. Kemudian loop, lingkaran. Ini ear, telinga. Kemudian ini terminal, ini ujung hurufnya. Kemudian ada shoulder, kemudian ada stem. Klasifikasi huruf ini dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah huruf yang masuk klasifikasi serif. Jadi huruf yang masuk klasifikasi serif ini memiliki tanda kait pada ujung dari setiap hurufnya. Nah, umumnya digunakan pada bagian heading dari dokumen. Nah, kemudian klasifikasi huruf berikutnya adalah sans serif. Ini adalah huruf yang tidak memiliki kait. Jenis huruf ini biasanya digunakan sebagai konten utama dari teks. Kemudian monospace, jadi setiap huruf memiliki ukuran lebar yang sama, sehingga huruf itu dapat disusun dengan rapi, sama panjangnya dan juga sama lebarnya. Kemudian kursif biasanya digunakan hanya sebagai dekorasi untuk memperindah bagian tertentu dari dokumen. Misalnya kutipan. Nah, kemudian fantasi itu huruf yang mengandung simbol atau berbagai jenis dekorasi pada setiap karakter ini. Nah, ini adalah contoh font. Ini contoh font sans serif, ini contoh font serif, ini contoh monospace, ini contoh kursif, kemudian ini contoh fantasi. Nah, kemudian konsep tipografi itu ada 5 kategori ini. Yang pertama komposisi font, yang kedua styling teks dan paragraf, yang ketiga padding dan margin, keempat penekanan pada teks, kelima hierarki dan ukuran font.
Komposisi font yang baik ini menggunakan dua jenis font, yaitu satu font sebagai judul atau tulisan besar di website dan satu font lain untuk isi di bawahnya atau konten. Kedua font tersebut sebaiknya tidak satu jenis. Jadi sebaiknya satu jenis font serif dan satunya jenis font sans serif. Nah, font serif ini digunakan untuk judul, kemudian yang sans serif digunakan untuk isian kontennya. Nah, ini adalah contohnya. Ini font serif, ini yang sans serif digunakan untuk konten. Kemudian styling teks dan paragraf ini yang pertama ada leading. Nah, leading ini digunakan untuk mengatur jarak antar baris pada paragraf. Tinggi leading yang baik biasanya berkisar antara 2 sampai 5 poin lebih besar daripada tinggi font. Nah, ini contohnya. Nah, leading ini adalah spasi antar baris. Kemudian ritme vertikal. Nah, ritme vertikal ini mirip dengan leading namun tidak terbatas pada paragraf. Jadi dia ini mengacu pada ketetapan atau konsistensi jarak vertikal antara teks satu dengan teks lainnya. Kemudian warna. Secara default, warna teks yang ditampilkan di web ini adalah warna hitam pekat. Nah, sebenarnya kurang baik ya, karena hitam pekat ini akan terlalu kontras dengan warna-warna yang ada di web. Seperti misalnya warna latar belakang web itu. Jadi warna yang bagus untuk teks ini adalah hitam keabu-abuan, interval 333 sampai 999. Nah, namun di samping memperhatikan warna teks, ini kita menyesuaikan juga dengan desain dan kombinasi warna dari website kita secara keseluruhannya. Nah, dalam penggunaan warna font itu hindari warna yang terlalu kontras. Jadi, pilihlah warna itu yang lembut dan cocok dengan desain web itu secara keseluruhan. Nah, bisa juga menggunakan warna yang gelap, yang dominan dipakai dalam website ini. Kemudian ketebalan teks. Nah, ketebalan teks ini juga mempengaruhi tipografi. Jadi, ketebalan teks ini bisa diatur dengan styling CSS melalui properti namanya font weight. Nah, nilainya ini berkisar antara 100 sampai 900. Bold dan bolder. Bold itu tebal, bolder itu lebih tebal. Nah, kemudian kalau pada teks heading itu kalau menggunakan bold yang standar itu justru tidak cocok. Jadi kita bisa menggantinya menggunakan properti font weight. Nah, ini font weight-nya bisa disesuaikan ini. Kemudian panjang teks per baris. Nah, jadi panjang teks per baris ini yang bagus adalah barisnya yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Nah, jadi setiap baris ini idealnya terdiri dari 40 sampai 80 karakter saja termasuk spasi di dalamnya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan baris. Ini baris yang bagus, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau ini yang terlalu panjang, ini yang terlalu pendek. Kemudian di pengaturan yang ketiga, ini ada pengaturan padding dan margin. Nah, jadi kita lihat dulu contoh gambar di sini. Nah, ini struktur dari teks. Jadi di dalamnya ada teks, kemudian padding ini adalah jarak dari pinggir tepi teks dengan margin. Nah, kemudian kalau margin ini jarak dari padding sampai ke sisi website. Nah, padding ini idealnya itu menggunakan kontainer berkisar antara 10 sampai 30 pixel. Begitu juga jarak atau margin elemen satu dengan yang lain.
besarnya berbanding lurus dengan besar font yang digunakan. Nah, selain itu, padding dan margin ini juga harus konsisten. Artinya, jika elemen A diberi padding atau margin sebesar 20 px, misalnya px itu pixel ya, maka elemen yang sejenisnya pun harus diperlakukan sama. Nah, ini juga berlaku untuk jarak antar paragraf. Nah, pengaturan padding ini bisa menggunakan script CSS seperti contoh pada berikut ini. Nah, ini ada P, elemen P atau paragraf. Nah, ini kita atur marginnya. Top, bottom, right, left-nya ini 100 px, ini margin right 150 px, dan margin left 80 px. Nah, kemudian pengaturan padding ini hampir sama dengan margin ini, cuman dia margin. Nah, tapi di sini padding. Kemudian penekanan pada teks. Jadi penekanan pada teks ini membuat teks ini memiliki kesan mendalam. Nah, biasanya untuk menekankan sebuah teks itu digunakan bold, italic, dan underline. Nah, ini adalah contoh penekanan teks yang baik dan penekanan teks yang tidak baik. Nah, ini sudah tidak baiknya bagaimana? Nah, ini kita lihat di sini, ini bold sekaligus miring, masih ada huruf besarnya. Jadi ini sangat berlebihan. Nah, kemudian hierarki dan ukuran font. Nah, jadi browser ini menentukan ukuran setiap tag ini secara default. Jadi ukurannya H1, H2, sampai H6 itu default. Nah, tetapi kita bisa mengatur ukuran ini melalui CSS. Nah, kemudian satuan ukuran font ini ada 4 yang biasa dipakai, yaitu EMS. Nah, M ini merupakan unit pengukuran skala yang meningkat atau menurun relatif terhadap ukuran teks dasar. Kemudian pixel ini merupakan unit pengukuran tetap yang digunakan pada layar komputer. Nah, 1 pixel ini merupakan 1 titik ya pada layar komputer. Kemudian yang berikutnya adalah poin. Nah, poin ini merupakan unit pengukuran yang digunakan pada percetakan tradisional ya. Umumnya hanya digunakan untuk dokumen web yang akan dicetak. Nah, kemudian persen. Persen ini bersifat seperti EM. Persen ini merupakan unit pengukuran skala yang ukurannya berubah sesuai dengan ukuran teks dasar. Nah, ini adalah contoh penggunaan pengaturan ukuran font yang baik. Ini ada H1. Nah, semakin urutan heading ini semakin banyak, maka dia font size-nya semakin kecil. Nah, kita bisa atur font size dari heading itu melalui CSS seperti ini. Nah, ini mengatur font size pada beberapa elemen. Nah, elemennya kita bisa pilih mana yang nanti akan kita beri aturan font size.